Bab 810, Ambisi Ivan Wangsa. Hardian berdiri terpaku di tempatnya. Kekuatan spiritual di dalam tubuhnya tiba-tiba meledak. Otot-ototnya menonjol, kedua matanya memancarkan seberkas api. Aura menakutkan dari alam langit tingkat 7 langsung menyebar dalam sekejap. "Dasar pengecut, jangan bersembunyi. Keluarlah!" teriak Hardian dengan marah. Lantai batu di bawah kakinya tiba-tiba meledak dan terbungkus api yang mengerikan, seperti meteorit yang bersentuhan dengan sesuatu dan meledak dan terlempar ke depan. Sisa ledakannya dalam sekejap membakar pepohonan di halaman, dan udara dipenuhi dengan suhu yang tinggi, panas membara. "Apa orang dari klan Gunung Malik tidak punya sopan santun?" Bersamaan dengan terdengar suara tawa yang dingin, gelombang bayangan sosok Ivan perlahan-lahan muncul. Hardian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening melihat wajah asing di hadapannya. Dia mengepalkan tinjunya yang seukuran karung pasir, kemudian mengeluarkan suara berdengung. "Siapa Anda? Silakan melaporkan diri." Hei, mendengar Tuan Muda klan Gunung Malik datang ke sini, aku secara khusus datang untuk memuja keberaniannya. Sekarang tampaknya benar-benar mengejutkan." Ivan tersenyum dingin, kemudian menjilat bibirnya dan mengatakan, "Tentu saja, tampaknya sangat lezat." Begitu kata-katanya diucapkan, kekuatan spiritual berwarna hitam pekat bangkit dari tubuh Ivan. Seperti cairan kental berwarna hitam pekat yang mengalir perlahan di tubuhnya. Ini adalah kekuatan pelahap. Pupil mata Hardian mengecil saat dia melihat aura hitam kental dan merasakan energi jahat yang memancar darinya. Kekuatan spiritual yang dipancarkan oleh Ivan tampak sangat mengerikan. Seperti suatu benda dari jurang yang sangat dalam, yang kadang memancarkan warna merah pada darah segar yang berubah menjadi hitam. Orang yang melihatnya menjadi gemetar ketakutan. Kekuatan pelahap ini sangat langka. Klan Gunung Malik yang dididik sebagai pewaris, telah membaca sejumlah besar buku klasik dan kuno dan hanya belajar mengenai kekuatan melahap dari beberapa catatan yang tersebar. Itu adalah kekuatan yang menakutkan yang ada di zaman kuno. Bisa melahap kekuatan spiritual dan kekuatan ilahi. Bahkan langit, bumi, matahari, dan bulan juga bisa dilahap dengan sangat sombong. Karena terlalu tidak normal sehingga mengancam klan lainnya. Sejak 2 atau 3 ribu tahun yang lalu sudah menghilang. Kenapa Hardian sampai tidak mengira, ternyata dapat melihat dengan matanya sendiri di kota kecil seperti kota Yogantara. Oh, penglihatan yang bagus. Ivan tidak menyangkalnya. Tangannya yang tersembunyi di balik lengan jubah hitamnya diam-diam menempelkan selapis kekuatan pelahap. Dia menatap Hardian dengan tajam dan mengatakan, "Sudah lama aku mendengar klan Gunung Malik punya rahasia pengetahuan yang sudah lama hilang bernama Kitab Raja Surgawi yang bisa memindahkan gunung dan laut, mencuri langit dan mengganti matahari. Aku sangat tertarik dengan ini. Lebih baik kau pinjamkan untuk aku baca. Bagaimana?" Merasakan tatapan serakah dari pandangan Ivan, membuat kemarahan di hati Hardian bangkit dengan niat membunuh. Kitab Raja Surgawi adalah pengetahuan yang sudah lama hilang dari klan Gunung Malik. Hanya keturunan langsung yang bisa berlatih kultivasi. Itu adalah rahasia terbesar klan Gunung Malik, tidak boleh sampai bocor. Siapa yang berani membocorkan akan dibunuh. Walaupun kekuatan pelahap milikmu sangat kuat, kekuatan Raja Surgawi milik klan Gunung Malik juga tidak lemah. Selain itu, di antara kamu dan aku terdapat kesenjangan yang cukup jauh." Hardian tersenyum dingin. Kekuatan spiritual di tubuhnya melonjak seperti air bah yang memenuhi tubuhnya dalam sekejap. Kekuatan alam langit tingkat 7 meledak tanpa syarat. Walaupun Ivan hanya memiliki kekuatan alam langit tingkat 5 akhir, dan ada kesenjangan yang cukup besar dengan tingkat 7, kekuatan pelahap terlalu sombong. Jika tidak hati-hati dalam menghadapinya, maka bisa dengan mudah dikalahkan. "Jangan ragu-ragu lagi. Sejak aku menguasai kekuatan pelahap, kalian semua akan menjadi makananku. Kalian dilahirkan untuk aku santap." Ivan menjilat bibirnya dan pupil matanya berubah menjadi gelap. "Karena kamu tidak bersedia meminjamkan, maka aku akan mengambilnya sendiri." Begitu selesai mengucapkan, Ivan berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan tiba-tiba menyerang Hardian. Begitu sosok Hardian gemetar, aura menakutkan itu menyeruak dan mengguncang seluruh aula dewan dengan keras. Xavier, Harun, dan tetua dari 2 patriark tiba-tiba menghindar dan berdiri di kejauhan untuk menonton. "Siapa yang akan menang?" tanya seorang tetua keluarga Rubianto dengan suara dalam. "Sebaiknya Raja Iblis." Xavier memicingkan mata dan berkata, "Begitu Hardian dan adiknya pergi, pasti akan pergi ke keluarga Yuliandi. Ini sangat tidak menguntungkan kita. Tapi, kalau kita melakukan sesuatu terhadap mereka, maka klan Gunung Malik akan mengetahui setelahnya, dan itu pasti akan sulit. Kalau begitu jangan biarkan mereka mengetahuinya." Xavier tertawa dengan nada dingin dan berkata kepada guru utama Hendy, "Perintahkan. Persiapkan untuk membuka formasi." Begitu situasinya berubah,
segera bersatu dengan Raja Iblis untuk membunuh keduanya. Para tetua saling memandang dan sorot mata mereka perlahan-lahan memancarkan aura jahat. Bruk! Terdengar suara bernada rendah. Di antara Ivan dan Hardian saling bertabrakan. Kekuatan kedua orang itu benar-benar meledak. Pukulan berapi Hardian meledak ke arah Ivan, kemudian Ivan mengangkat tangannya untuk menangkis. Kekuatan pelahap yang melekat di lengannya langsung menelan kekuatan spiritual yang dilepaskan oleh Hardian dan menyebar ke arah lengan Hardian seperti racun kental. Lengan Hardian bergetar dan melepaskan kekuatan yang sangat besar. Dia dengan paksa mengguncang kekuatan pelahap itu. Sebelum kekuatan pelahap menelan, dia segera menarik diri. Tapak pengguncang gunung! Hardian menepukkan tangannya ke depan, dan aura berapi yang menakutkan menyatu membentuk seperti gunung api yang menyala. Terbungkus oleh kekuatan ledakan api yang menabrak Ivan. Kedua telapak tangan Ivan mencengkeram dari kejauhan dan melepaskan kekuatan pelahap miliknya yang membentuk sebuah telapak tangan besar yang hitam pekat dan kental. Kemudian, menelan jurus yang dikeluarkan oleh Hardian. Splat! Begitu keduanya saling memukul, terdengar suara gesekan. Kedua kekuatan itu saling mengikis satu sama lain. Hancur! Teriak Hardian dengan marah. Kekuatannya meledak kembali dan menghancurkan cakar iblis yang dilepaskan oleh Ivan. Ivan terdorong mundur dan kekuatan pelahap di telapak tangannya terbagi menjadi dua. Berubah menjadi seperti jembatan dan membawa kekuatan yang dikeluarkan oleh Hardian ke arah lain. Duar! Bersamaan dengan timbulnya ledakan, ratusan meter persegi rumah keluarga Rubianto yang berada di tempat yang jauh itu rata dengan tanah dalam sekejap. Pada saat bersamaan muncul nyala api yang mengerikan. Wajah Ivan tampak sangat malu. Walaupun dia sudah menguasai kekuatan pelahap, kekuatan alam milik Hardian juga tidak lemah. Selain itu, kesenjangan kekuatan di antara kedua orang itu terlalu besar. Jika mereka bermain keras, mereka berdua pasti akan sama-sama terluka. Seperti yang diharapkan dari keturunan klan Gunung Malik, dia dapat dengan mudah menahan kekuatan pelahap milikku. Tampaknya kitab Raja Surgawi telah memberimu banyak manfaat. Ivan tersenyum tajam dan sorot serakah dari matanya makin kental. Selama beberapa waktu ini, dia sudah melahap beberapa kekuatan, tetapi mereka kebanyakan hanya beberapa orang kecil. Sekalipun dia menguasai rahasia lawannya, juga tidak bisa meningkat dengan kualitatif. Tidak sama dengan klan tersembunyi, terutama Hardian. Alam dan rahasia yang dikuasai oleh Hardian adalah apa yang dia inginkan. Jika Hardian dapat dilahap, maka kekuatan kultivasi miliknya pasti akan melonjak drastis. Namun, Hardian adalah lawan yang tangguh. Dia tidak akan bisa menelannya sekarang. Berpikir seperti ini, Ivan melirik ke arah Johnson dan tersenyum menyeramkan. Kemudian, dia berteriak. Kalian masih akan menunggu berapa lama? Cepat bantu aku membunuh mereka! Kekuatan spiritual yang dilepaskan oleh Ivan, dalam sekejap menelan Xavier, Harun serta yang lainnya. Xavier segera berkata, buka formasi dan bantu Raja Iblis! Tiba-tiba, seberkas cahaya menyembur keluar dari tanah kediaman keluarga Rubianto. Aura yang dipancarkan dari kejauhan masih bisa menyerang satu atau dua orang. Keluarga Yuliandi, Masuda tiba-tiba mendongak melihat ke arah kediaman keluarga Rubianto dan ekspresi wajahnya tampak muram. Ayah! Jervis masuk dengan tergesa-gesa dan mengatakan, keluarga Rubianto membuka formasi pelindung klan. Aku khawatir akan terjadi perubahan. Masuda mengangguk perlahan dan menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, akan terjadi suatu hal yang besar. Tepat saat Agam dan Citra kembali dari jalan-jalan. Dia merasakan aura dari jarak puluhan kilometer dan mendongak ke arah kediaman keluarga Rubianto dengan agak mengernyitkan dahi. Kenapa? Tanya Citra perlahan saat melihat ekspresi Agam berubah. Ada seorang teman lama yang muncul. Kata Agam perlahan. Dia menarik Citra dan di saat berikutnya menghilang dari tempatnya. Bab 811, Segel Gunung Raksasa. Dengan aktifnya formasi tersebut, aura Hardian sedikit tertekan. Melihat situasi ini, Xavier dan yang lainnya pun segera melancarkan serangan sengit ke Hardian. Dasar orang-orang tidak tahu diri! Melihat kakaknya dikepung, Johnson langsung meledakkan kekuatannya. Aura alam langit tingkat 5 akhir langsung melesat keluar. Dia dengan santai melepaskan kekuatan panas dari telapak tangan dan menghentikan serangan Xavier serta pengikutnya. Dia menyerang dengan ganas sambil mengentakkan kakinya ke tanah. Meskipun kekuatan Johnson jauh lebih rendah dari Hardian, dia adalah anggota keluarga Winata. Dia juga sudah berlatih kitab Raja Surgawi. Dengan tekanan alamnya, walaupun Xavier dan Harun menyerang secara bersamaan, mereka tetap bukan tandingan Johnson. Dengan satu serangan, lengan baju Xavier tiba-tiba sobek. Sambil menekan rasa sakit yang luar biasa, Xavier pun berteriak dengan ganas. Ayo sama-sama bunuh dia!
Guru utama Henry menoleh ke arahnya dan bergegas untuk menyerang Johnson. Bajingan! Melihat adiknya yang dikepung, ekspresi Hardian menjadi dingin. Dia mengepalkan tinjunya dan berteriak ke langit dengan keras. Tiba-tiba, sebuah gunung raksasa muncul di udara, melepaskan momentum besar seperti tekanan gunung Tampi, menghancurkan ruang di sekitarnya. Segel gunung raksasa! Tangan Hardian membuat mantra segel, bayangan di atas kepalanya tiba-tiba mengembun. Langit tampak seperti hancur dan runtuh ke arah Ivan. Raut wajah Ivan berubah, dia segera melepaskan energi hitam yang mengerikan, membentuk iblis sebesar 3 atau 4 kali lebih besar dari ukuran tubuhnya, lalu merentangkan tangannya untuk menahan gunung tersebut. Ivan langsung mengerahkan kekuatan pelahap dan dengan beringas menyerap aura dari serangan yang dikeluarkan oleh Hardian. Namun, kekuatan serangan itu terlalu besar. Ivan bahkan tidak punya waktu untuk menyerapnya, gunung itu perlahan-lahan makin menekan, seakan-akan sebentar lagi akan menghancurkan seluruh organ internalnya. Aku salah, jangan bunuh aku. Melihat ini, Ivan langsung berlutut. Hardian berkata dengan ekspresi dingin. Berani-beraninya kamu mengincar metode kultivasi milik klan Gunung Malik, kamu harus mati. Ivan melambaikan tangannya dengan ngeri dan berkata, Aku kenal Agam. Aku temannya. Agam? Hardian langsung tercengang. Sosok Agam langsung muncul di benaknya. Dia sudah berutang budi besar kepada Agam karena sudah membebaskannya dari persidangan. Kalau dia membunuh teman Agam, bukankah berarti dia tidak tahu diri? Selain itu, seorang raja penguasa neraka jelas bukan seseorang yang bisa dia usik. Melihat Hardian yang ragu-ragu, Ivan menatapnya dengan licik, sosoknya tiba-tiba melintas dan muncul di depan Johnson. Tertipu. Hardian merasa sangat marah dan segera berbalik untuk menyerangnya. Ivan melepaskan kekuatan pelahap untuk membentuk penghalang dan menahan serangan Hardian. Meskipun dia terluka parah, wajahnya tidak menunjukkan kesakitan sama sekali. Sebaliknya, ekspresinya tampak penuh dengan keganasan dan kegembiraan. Garis-garis aneh muncul di telapak tangannya, kemudian dia menekan telapaknya di atas kepala Johnson. Johnson sedang bertarung dengan Xavier dan yang lainnya. Dia benar-benar lengah menghadapi serangan Ivan. Saat hendak melawan, dia mendapati lapisan cahaya hitam kental yang melekat di tubuhnya. Seakan-akan ada lubang yang terbuka di kepalanya, semua kekuatan spiritual di tubuhnya langsung melesat ke kepala dan Johnson mulai kehilangan kesadarannya. Mantap! Inilah hidangan yang sebenarnya. Ivan merasakan kekuatan spiritual yang terus-menerus dituangkan ke dalam tubuhnya. Wajahnya tampak bersemangat. Dia pun langsung meningkatkan kecepatan pelahapnya. Kakak, tolong aku! Wajah Johnson penuh kengerian dan dia mengulurkan tangannya ke Hardian. Hentikan! Hardian terlihat sangat marah dan mendekat sambil meninju ke arah kepala Ivan. Ivan langsung menarik tubuh Johnson dan mundur beberapa puluh meter. Dengan satu lambaian tangannya, Ivan mengendalikan beberapa tetua untuk memblokir di depannya. Raja Iblis! Tinju Hardian dengan cepat membesar dan melaju ke arah guru utama Henry. Sebelum bisa menjerit, mereka langsung tertelan oleh kekuatan tinju tersebut dan tidak menyisakan apa-apa. Pada saat yang sama, beberapa tetua lainnya juga terkena dampak dari serangan itu. Sisa dari gelombang energi dari serangan itu langsung mengguncang dan membunuh beberapa tetua keluarga Rubianto dan keluarga Gabino yang kekuatannya agak lemah. Begitu Hardian merasakan aura adiknya yang makin lemah, matanya langsung memerah. Kekuatannya langsung terfokus dan meledak, dia melesat ke depan Ivan dan melepaskan kekuatannya untuk mengunci tubuh Ivan. Ivan tidak panik. Sebaliknya, dia malah tampak mencemooh dan tiba-tiba menyeret Johnson ke depannya. Hardian terkejut dan buru-buru menarik kembali kekuatannya. Namun, dalam sekejap, Ivan mencakar dengan satu tangan, meninggalkan bekas cakar gelap yang mencolok di dada Hardian. Bekas cakar itu melahap dan menyerap kekuatan spiritual di tubuh Hardian. Dia langsung merasa tubuhnya melemah, tetapi dia menguatkan dirinya dan menyerang Ivan lagi. Ivan melambaikan telapak tangannya dengan kekuatan yang besar, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Hal ini mengejutkan Hardian. Hardian tercengang dan berkata, Serangan barusan, kenapa ada aura klan Gunung Malik? Haha, itu semua berkat adikmu. Ivan tertawa dan momentumnya tiba-tiba meningkat, langsung naik ke alam langit tingkat 6 akhir. Kakak. Mata Johnson penuh dengan air mata, vitalitasnya menghilang dengan cepat dan dia tampak putus asa. Loh, apa sudah dilahap semua? Ivan merasakan auranya. Dengan keadaannya saat ini, dia tidak bisa melahap Johnson secara keseluruhan, tetapi dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Ivan dengan santai membuang tubuh Johnson, seperti membuang barang yang tidak berguna. Hardian buru-buru menangkap adiknya dan mendapati bahwa adiknya sudah meninggal karena terlalu lelah. Tidak. Ekspresi Hardian tampak sangat merana,
dia meledakkan seluruh kekuatannya. Dia meninju Ivan dan berteriak, "Aku cabut nyawamu!" Ivan tersenyum sinis dan dengan mudah meraih tinju Hardian, lalu dia mencibir. "Tadi aku bukan lawanmu, tapi sekarang belum tentu." Sebelumnya Hardian lebih kuat dari Ivan, tidak hanya dari kekuatannya, tetapi dari alam dan metode kultivasinya juga. Sekarang, Ivan telah melahap kekuatan Jansen dan memperoleh kitab Raja Surgawi. Meski belum sepenuhnya terserap, sudah cukup untuk bersaing dengan Hardian. Bahkan dengan kekuatan teknik menelan iblis, bukannya tidak mungkin untuk membunuh dan melahap Hardian. Sebuah aura hitam kental melekat pada Hardian, dengan gencar melahap kekuatannya. Xavier, Harun, dan lainnya yang melihat ini segera melepaskan jurus mematikan untuk menyerang Hardian. Begitu punggung dan perutnya diserang, Hardian langsung muntah darah. "Sayang sekali, aku sudah kenyang. Tapi, gak ada salahnya melumpuhkan kesadaran spiritualmu dan melahapmu perlahan-lahan nanti." Ivan tersenyum ganas dan menepuk kepala Hardian. Begitu merasakan kekuatan pelahap di wajahnya, mata Hardian melebar dan dia tampak tidak rela. Andaikan dia tidak percaya dengan kata-kata Ivan, adiknya tidak mungkin mati dan dia tidak akan berakhir dalam situasi menyedihkan seperti itu. Pada akhirnya, dia telah terlalu meremehkan musuh. Hardian tersenyum masam. Dia tidak mampu melawan sama sekali sekarang dan hanya bisa menunggu kematian. Tepat pada saat itu, terdengar suara pecahan kecil di antara reruntuhan. Formasi yang menutupi keluarga Rubianto langsung hancur dan runtuh di seluruh langit. Di saat formasi tersebut hancur, sebuah aura ganas dan cahaya merah langsung melesat di langit dan menyelimuti tempat itu. Ekspresi Ivan berubah drastis, dia langsung melepaskan Hardian. Cahaya merah tersebut hampir saja menyentuh ujung jarinya. Bumi berguncang hebat dan retakan sedalam puluhan meter muncul di bawah kakinya. Ivan merasakan aura yang baru datang itu dan langsung mundur ratusan meter. Dia menatap sosok seseorang di kejauhan dan berkata sambil tersenyum muram. "Kamu benar-benar datang pada waktu yang tepat. Kalau telat sedikit saja, orang itu sudah menjadi milikku." Bab 812, lihat saja. Perubahan ini mengejutkan keluarga Rubianto dan keluarga Gabino. Mereka melihat ke arah pandang Ivan dan melihat sosok seorang pria yang menginjak kehampaan dan berjalan turun dengan perlahan. "Itu dia!" Melihat wajah Agam, ekspresi Xavier dan Harun langsung berubah. Seperti ada aura dingin yang mengalir di telapak kaki mereka, kemunculan Agam membuat mereka takut sampai gemetaran. Kekuatan yang dipancarkannya pasti sudah di atas alam langit tingkat 8. Tidak disangka bahwa pemuda yang terlihat sederhana dan menginap di keluarga Yuliandi ini ternyata adalah ahli yang menakutkan. Agam melambaikan punggung tangannya, cahaya merah langsung mengitari tubuhnya dan dia menyimpan kembali pisau pembunuh dewa. Lalu, dia melesat ke sisi Hardian. Begitu melihat Agam yang ada di sisinya, Hardian pun tersentak dan menatap Agam dengan penuh kagum sampai jantungnya berdegap kencang. Pria di hadapannya ini ternyata sudah lebih kuat dari sebelumnya. Agam tidak peduli apa yang dipikirkan Hardian. Dia memandang Ivan dan berkata, "Sepertinya teknik menelan iblismu sudah lumayan meningkat. Apa menurutmu hanya kekuatanmu yang makin kuat?" Ivan memicingkan matanya dan berkata, "Kita termasuk teman lama. Aku selalu tahu apa yang ingin kamu lakukan. Aku berbeda dari mereka. Bahkan, bisa dibilang kalau tujuan kita berdua sebenarnya mirip. Kita tidak suka klan tersembunyi. Gimana kalau kita bekerja sama untuk membasmi mereka semua? Dengan potensi dan kekuatan kita, semua klan tersembunyi di 9 alam bisa kita musnahkan dengan mudah. Apa menurutmu itu mungkin?" Agam mencibir. "Sayang sekali, kamu tidak mau. Sejujurnya, dibandingkan dengan orang-orang ini, aku orang yang paling setia denganmu. Lagi pula, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan apa yang sudah kita lalui di masa kuliah dulu." Ivan menghela napas, tiba-tiba telapak tangannya mencengkram seperti cakar elang. Kekuatan pelahap yang melekat pada tubuh Hardian langsung berubah menjadi mulut besar dan menelan Agam. Namun, saat bersentuhan dengan Agam, kekuatan pelahap itu langsung menghilang. "Aku sudah mengenalmu dengan sangat baik, sama seperti kamu yang mengenalku." Agam tersenyum perlahan. Melihat serangan dadakannya yang gagal, Ivan tidak terlalu memikirkannya. Dia membentangkan kedua tangannya dan berkata, "Lihat, sulit untuk menentukan siapa pemenangnya di antara aku dan kamu." Melihat tatapan dingin Agam, Ivan menggoda dan berkata, "Aku tahu kamu di sini untuk ikut campur dengan urusanku, tapi sebaiknya kamu kembali ke keluarga Yuliandi. Kalau kamu terlambat, takutnya kamu akan sangat menyesalinya. Begitukah? Mungkin sebaiknya kamu coba rasakan apa yang ada di tubuhmu, supaya kita tahu siapa yang lebih menyesal." Agam agak tersenyum dan bayangan Raja Penguasa Neraka muncul di pupil matanya. Ekspresi Ivan tiba-tiba berubah, semua pori-porinya terbuka, dan kekuatan pahala menyembur keluar dari tubuhnya. "Ah!"
Ivan menjerit melengking dan dengan panik melepaskan kekuatan pelahap untuk melawan kekuatan pahala. Matanya memerah dan dia tampak marah. Ivan menatap Agam dengan ganas dan berkata, "Kapan kamu memasukkan teknik busuk ini ke tubuhku? Ketika kamu mengundangku ke keluarga Rubianto," kata Agam dengan senyum mengejek. "Kamu pikir kamu telah mengatur jebakan yang sempurna, tapi kamu tidak menyadari kalau aku sudah menanam kekuatan pahala di sini dan perlahan-lahan terintegrasi ke dalam tubuhmu. Kamu pintar, tapi kamu keliru." Ivan menggertakkan gigi dan berkata dengan muram, "Baiklah, kamu memang pantas jadi teman kuliahku dulu. Tapi, kamu sudah salah menilaiku." Setelah mengatakan itu, Ivan membuka mulutnya dan memuntahkan sebuah jiwa. "Adik!" Mata Hardian melebar begitu melihat sosok jiwa yang keluar. "Aku tahu kemampuanmu. Kekuatan yang baru saja kamu aktifkan tidak menyakitiku, melainkan jiwa ini." Ivan menyeka darah dari mulutnya dan mencibir. "Kita lihat saja nanti." Setelah mengatakan itu, Ivan meninggalkan Xavier serta yang lainnya dan berubah menjadi sebuah cahaya hitam. Cahaya tersebut melesat dan ingin melarikan diri. Agam memicingkan matanya dan tiba-tiba melepaskan kekuatan yang menakutkan, memblokir area tersebut dalam radius 100 meter. Sosok cahaya hitam itu berhenti sejenak, lalu terbelah menjadi beberapa bayangan. Lalu, Ivan melewati penghalang itu secara paksa dan menghilang dari tempat itu dalam sekejap. Langkah berbayang? Melihat tempat di mana Ivan menghilang, Agam merasa bahwa dia mengenali teknik yang digunakan. Sudah tercatat di penyimpanan semesta, teknik barusan adalah langkah berbayang yang membuat semua gerakan menjadi tidak terlihat. Ini adalah teknik rahasia teratas dari sekte mendalam surgawi. Tampaknya Ivan telah menguasai sebagian dari kekuatan sekte mendalam surgawi setelah melahap Aditya. Sekte mendalam surgawi adalah klan tersembunyi yang berfokus pada Feng Shui, ada di peringkat 25. Buku-buku Feng Shui dan rahasia yang mereka miliki sangat kuat. Keterampilan Ivan sudah mencapai luar dugaan Agam. Apalagi Agam sekarang berada di titik penting perpaduan tubuh Raja Penguasa Neraka dan keturunan leluhur naga. Oleh karena itu, dia tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Hal inilah yang memungkinkan Ivan memanfaatkan celah tersebut. Walaupun Ivan melarikan diri, dia juga sudah diserang oleh kekuatan pahala, kekuatannya pasti akan berkurang banyak. Setidaknya dia tidak akan memengaruhi rencana Agam untuk menghadapi keluarga Budi Ono. Hal ini bisa juga dianggap sebagai sebuah keuntungan. Agam menarik kembali pandangannya dan melihat Hardian yang telah terbungkus oleh kekuatan pelahap. Auranya sudah sangat lemah. Dia menepuk bahu Hardian dengan punggung tangannya dan melepaskan kekuatan pahala untuk menghilangkan sisa kekuatan pelahap di tubuhnya. Meskipun tingkat kekuatan pelahap sangat tinggi, tetap masih di bawah kekuatan pahala. Kekuatan pahala dibentuk dengan mengumpulkan keinginan semua makhluk hidup dan dapat dengan sempurna menahan kekuatan pelahap. Begitu merasakan kekuatan pelahap yang mulai menghilang, Hardian mengembuskan napas panjang. Sambil menatap jiwa adiknya, Hardian berkata kepada Agam, "Adikku, bisa diselamatkan." Sebelum Hardian selesai berbicara, Agam memasukkan jiwa Jansen ke dalam tubuhnya. Hardian mulai merasakan vitalitas Jansen yang pulih secara bertahap. Dia pun menghela napas lega dan segera berlutut di depan Agam dan berkata, "Kamu sudah menyelamatkan adikku. Klan Gunung Malik berutang budi besar kepadamu." Agam berkata tanpa daya, "Jangan buru-buru berterima kasih. Nyawa adikmu memang berhasil diselamatkan. Sayangnya, jiwanya sudah rusak, dia hanya bisa terbaring di tempat tidur seumur hidupnya. Klan Gunung Malik kan punya teknik warisan khusus, kamu mungkin bisa gunakan beberapa cara khusus untuk membuatnya bisa berdiri lagi. Tapi, dia tidak akan bisa ada pencapaian apapun lagi dalam seni bela diri kuno. Jiwanya sudah terlalu rusak untuk itu. Asalkan bisa menyelamatkan nyawa adikku, itu sudah cukup." Hardian berkata dengan sungguh-sungguh. Agam mengangguk. Dia membutuhkan sekutu. Persidangan Agam tidak membedakan siapapun, hanya ada sebab dan akibat, baik dan jahat. Meskipun Hardian berasal dari klan tersembunyi, asalkan dia memiliki prinsip yang baik dan berhasil menjadi ketua klan Gunung Malik, maka akan sangat membantunya dalam membersihkan alam G. Agam berbalik dan melirik keluarga Rubianto dan Gabino yang ada di sekitarnya. Mereka tampak sangat ketakutan sampai buru-buru menundukkan kepala dan menggigil. Kekuatan Agam yang sangat besar itu membuat mereka tidak bisa melawan. Seorang Raja Iblis pun melarikan diri seperti itu, apalagi mereka. "Tadi aku sudah salah menilai, tolong maafkan aku." Xavier segera berlutut dan diikuti oleh Harun. Mereka bahkan tidak berani menatap Agam. Tatapan Agam tertuju pada Harun. "Apa keluarga Gabino dan klan Keraton Estero akhir-akhir ini berhubungan?" Begitu matanya bertemu dengan tatapan Agam yang acuh tak acuh, Harun tanpa sadar ingin membantah, tetapi dia tidak bisa mengatakan apapun. Pada saat ini, dia merasa jiwanya telah dilucuti dan merasa panik. Harun pun buru-buru menjawab,
Sejak serangan diam-diam di keluarga Winata yang gagal, keluarga kami tidak berkomunikasi lagi dengan klan Keraton Astral. Mereka juga tidak mencari kalian. Misalnya, untuk balas dendam atau semacamnya? Tidak. Agam pun merenung. Tampaknya Melinda sudah mengirim batu pemutus jiwa. Kalau tidak, klan Keraton Astral pasti tidak akan melepaskannya. Sekarang klan Keraton Astral sedang bersiap untuk menyerang klan Wanara. Tentu saja mereka tidak punya waktu luang untuk mengurusi keluarga Gabino. Ada orang yang namanya Rendi dari keluargamu, bagaimana keadaannya akhir-akhir ini? Tiba-tiba, Agam bertanya sambil tersenyum. Rendi? Hati Harun bergetar. Kenapa dia bertanya tentang Rendi? Apa dia tahu tentang Rendi yang muntah darah dan seluruh tubuhnya tiba-tiba membusuk tanpa sebab sampai lumpuh di tempat tidur? Jangan-jangan, itu berhubungan dengannya. Tanpa menunggu jawaban dari Harun, Agam berbalik dan pergi. Hardian langsung menggendong Johnson dan mengikutinya. Phew! Semua orang merasa lega. Xavier perlahan bangkit dan melirik ke arah Agam pergi. Dia kembali menatap Harun dan bertanya. Kenapa dia bertanya tentang Rendi?